Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ya, dengan mata pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Sebelum kita lanjut proses pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silahkan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, berdiri. Mari kita bersama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita berdoa pada hari ini supaya kita mendapat berkah dan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun terhadap orang lain. Ya, rutinitas seorang pelajar itu adalah berdoa setiap hari sebelum memulai pembelajaran. Ya, yang selalu kita laksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, karena berdoa sebelum belajar itu merupakan pengamalan sila Pancasila. Ya, ada yang tahu sila keberapa? Satu. Ya, bunyinya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. ya, baiklah. Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Jasilul Iftirul, Hadir Bu. Hasbi, Hadir Bu. Nur Ashifa, Hadir Bu. Nur Syafika, Hadir Bu. Andi Alfarisa Ramadhani, Hadir Bu.
sebelumnya. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Teks Yasin. narasi dan teks eksposisi. Iya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks narasi dan apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Amira. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, biasanya berdasarkan urutan waktu kronologis. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau memaparkan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Iya. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Siva. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, biasanya berdasarkan urutan waktu kronologis. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau memaparkan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Iya. Satu orang lagi. Saya. Siapa? Iya. Ramayani, coba. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, biasanya berdasarkan urutan atau kronologis. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau memaparkan atau informasi atau pengetahuan pada pembaca. Iya. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model koperasi Primitive Teams Games Tournament, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ide pokok pada teks narasi dan teks eksposisi dengan tepat. Ya, masih semangat semua untuk belajar? Kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri semua. Jadi yang bikin dari yang kiri diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Tengok dari yang kanan bikin dari yang kiri diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Dua dari yang kanan, dua dari yang kiri. Ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot. Dua dari yang kanan, dua dari
Kalian harus memperhatikan ya, karena sebentar akan ada pertanyaan setelah melihat tayangan video tadi. Paham? Iya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Silakan diperhatikan ya.
kamu bisa membedakan yang mana ide pokok atau yang mana kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Cara kedua yang bisa dilakukan untuk menentukan ide pokok adalah dengan membaca serta memahami kalimat. Setiap kalimat yang ada di dalam suatu tulisan atau bacaan perlu untuk dipahami. Hal tersebut dilakukan karena setiap paragraf terdiri dari beberapa ide pokok. Selain itu, setiap ide pokok bisa terletak di mana saja. Bisa terletak di bagian awal, bagian akhir ataupun pada keduanya. Sehingga penting untuk membaca sekaligus memahami setiap kalimat yang ada. Cara selanjutnya yaitu dengan memisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas. Bedakanlah antara kalimat utama dengan kalimat penjelas yang ada di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf biasanya akan diikuti atau diawali oleh kalimat-kalimat penjelas. Pada hal ini, kamu harus bisa membedakan antara kalimat penjelas dan kalimat utama. Caranya adalah dengan melihat ciri-ciri di antara keduanya. Kalimat penjelas adalah sebuah kalimat yang berisikan bukti, contoh atau sebuah rincian khusus. Jika kamu sudah bisa membedakan di antara keduanya, kamu akan mendapat ide pokok pada paragraf tersebut dengan mudah. Cara keempat yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan tanda-tanda pada informasi penting. Informasi penting tersebut dapat berada di setiap kalimat atau paragraf. Kamu bisa menandai beberapa kata yang kamu curigai bahwa itu adalah informasi penting dan menarik. Ketika informasi penting berada pada dua kalimat atau lebih, coba seleksilah. Kemudian pertimbangkan kembali kalimat-kalimat tersebut. Melalui cara keempat ini, kamu bisa menemukan ide pokok dengan mudah dan benar. Cara selanjutnya adalah cara kelima. Cara ini dilakukan dengan mengenali kalimat penjelas dalam sebuah paragraf yang bersifat sebagai pendukung. Dalam tahap ini, ketika kamu masih mengalami kesulitan, kamu bisa memperhatikan penggunaan dari kata-kata yang berulang. Hal itu dikarenakan umumnya penggunaan kata yang berulang memiliki fungsi sebagai penjelas. Kata berulang akan menjelaskan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Kamu bisa memilih kalimat penjelas ini dan mencobanya ketika kalimat tersebut berdiri sendiri. Ketika kalimat penjelas itu berdiri sendiri, maka kalimat itu tidak bisa diperuntukkan sebagai ide pokok. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakan cara ini untuk membedakan kalimat penjelas, sehingga akan menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Cara keenam yang bisa dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan. Simpulkanlah isi dari sebuah paragraf tersebut. Hal itu akan berguna untuk membantu mencari dan menentukan sebuah ide pokok, sehingga hal ini akan memberikan kamu kemudahan. Cara menentukan ide pokok yang ketujuh adalah dengan menandainya. Tandailah ide pokok pada setiap paragraf dari suatu tulisan secara menyeluruh. Kamu bisa melakukan ini dengan menggabungkan bagian awal dan akhir dari kalimat di paragraf tersebut. Ide pokok ini umumnya disebut dengan ide pokok campuran. Kamu bisa menentukan ide pokok campuran yang dilihat dari kalimat awal yang bisa saja bersifat kalimat utama, sedangkan pada akhir kalimat, cobalah untuk menyimpulkan paragraf. Kamu bisa langsung memberikan tanda-tanda khusus. Hal tersebut berguna saat membaca paragraf berikutnya. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jas untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Teks bacaan tersebut terdiri atas 5 kalimat. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Adapun ide pokok dari kalimat utama tersebut yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Adapun kalimat kedua sampai kelima itu merupakan kalimat penjelas, yang menjelaskan kalimat utama bahwa gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Agar lebih paham lagi, perhatikan contoh kedua berikut ini. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan
kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Sebagai bahan latihan, cobalah tentukan ide pokok dari bacaan berikut ini. Sekian video penjelasan materi ide pokok dari Ibu. Semoga kalian semua bisa paham. Tetap semangat belajar dan jadilah pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Jadi setelah kalian lihat tayangan tadi, Ibu akan bertanya, apa yang kalian lihat atau apa yang kalian pahami tentang ide pokok dari Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ide pokok sering juga disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Iya. Ada yang lain? Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ide pokok sering juga disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Iya, tepuk tangan. Nah, satu lagi, siapa? Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ide pokok sering juga disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama, atau pokok pikiran. Ya, jadi ada kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas, paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok. Ya, perhatikan semua. Ya, jadi ide pokok adalah salah satu bagian penting dalam suatu paragraf atau tulisan. Ya, jadi harus diingat ide pokok di situ adalah salah satu bagian penting dalam suatu paragraf atau tulisan. Ya, sebab ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, jadi untuk memahami isi sebuah tulisan, maka kita perlu menemukan ide pokoknya, ya. Ide pokok dalam paragraf serta gagasan-gagasan pendukungnya, ya. Ya, jadi nama lain dari ide pokok di
jelas, ya. Hal ini menyangkut segi letaknya, dan selain itu apa yang akan disampaikan atau inti dari gagasan tersebut juga harus dinyatakan dengan jelas, ya. Ya. Nah, selanjutnya ciri dari ide pokok yang ketiga. Ya. Ciri ide pokok yang ketiga adalah dia bersifat umum. Ya, jadi bersifat umum. Nah, sebuah ide pokok harus mengandung suatu hal yang bersifat umum. Hal ini nantinya akan dikerucutkan lagi, ya, yang artinya bahwa suatu ide pokok kemudian akan bisa dijelaskan dan dijabarkan kembali. Nah, penjabaran tersebut akan lebih spesifik pada kalimat-kalimat berikutnya, ya. Ciri-ciri ide pokok yang keempat. Nah, dia memiliki kalimat pendukung, ya. Sebuah ide pokok tidak lantas berdiri sendiri di dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok harus memiliki kalimat pendukung atau sebuah ide yang jelas, ya. Nah, kalimat pendukung tersebut itu berguna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dari ide pokok sebelumnya, ya, sehingga paragraf akan menjadi padu dan mudah untuk dimengerti, ya. Nah, bagaimanakah cara menemukan ide pokok? Ya, bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya. Yang pertama di sini adalah dengan membaca seluruh paragraf, ya. Ya. Membaca seluruh paragraf. Ya, artinya jadi bacalah sekaligus, kemudian cermati kata demi kata yang ada di dalam paragraf tersebut. Ini. Nah, selain itu, bacalah dengan teliti setiap informasi yang ada. Ya, langkah ini dapat membantu kamu untuk menentukan ide pokoknya, sehingga kamu bisa membedakan yang mana ide pokok atau yang mana kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Ya. Nah, cara menemukan ide pokok yang kedua adalah dengan membaca setiap kalimatnya. Ya, jadi membaca setiap kalimatnya. Setiap kalimat yang ada di dalam suatu tulisan atau bacaan perlu untuk kita pahami. Ya, hal tersebut dilakukan karena setiap paragraf terdiri dari beberapa ide pokok. Ya, harus diingat bahwa hal ini kita lakukan karena setiap paragraf itu terdiri dari satu ide pokok, ya. Nah, selain itu setiap ide pokoknya itu bisa terletak di mana saja, ya. Bisa terletak di bagian awal, kemudian di bagian akhir ataupun pada keduanya, ya. Sehingga penting untuk membaca sekaligus memahami setiap kalimat yang ada, ya. Selanjutnya adalah cara menemukan ide pokok yang ketiga. Ya, tidak jelas semua di atas? Iya. Nah, yang ketiga di situ adalah memisahkan kalimat utama dan penjelas. Ya, jadi bedakanlah antara kalimat utama dengan kalimat penjelas yang ada di dalam sebuah paragraf. Ya, jadi bedakanlah antara kalimat utama dan kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf. Nah, kalimat utama di dalam sebuah paragraf biasanya akan diikuti atau diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, ya. Nah, kalimat penjelas di sini adalah sebuah kalimat yang berisikan bukti, ya. Contoh dari contoh atau sebuah rincian khusus. Nah, jika kamu sudah bisa membedakan di antara keduanya, maka kamu akan mendapat ide pokok dari paragraf dengan mudah, ya. Sudah paham? Iya. Nah, cara menemukan
bahwa itu adalah informasi penting dan menarik. Ketika informasi penting berada pada dua kalimat atau lebih, coba seleksilah, kemudian pertimbangkan kembali kalimat-kalimat tersebut. Melalui cara keempat ini, kamu bisa menemukan ide pokok dengan mudah dan benar. Iya, jadi menandai informasi penting. Nah, selanjutnya, cara menemukan ide pokok yang kelima. Ya, jadi kalimat penjelas itu adalah pendukung. Ya, dalam tahap ini, ketika kamu masih mengalami kesulitan, kamu bisa memperhatikan penggunaan dari kata-kata yang berulang. Ya, hal itu dikarenakan umumnya penggunaan kata yang berulang ini memiliki fungsi sebagai penjelas. Ya, kata berulang akan menjelaskan kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya. Ya, kamu bisa memilih kalimat penjelas ini dan mencobanya ketika kalimat tersebut berdiri sendiri. Ya. Nah, sekarang cara menemukan ide pokok yang keenam. Coba Amira, bacakan nak. Menyimpulkan isi paragraf. Simpulkan isi dari sebuah paragraf tersebut. Hal itu akan berguna untuk membantu mencari dan menentukan sebuah ide pokok, sehingga hal ini akan memberikan kamu kemudahan. Iya, jadi menyimpulkan isi paragraf. Ya. Selanjutnya adalah menandai ide pokok. Ya, jadi tandailah ide pokoknya pada setiap paragraf dari suatu tulisan secara menyeluruh. Ya, kamu bisa melakukan ini dengan menggabungkan bagian awal dan akhir dari kalimat di paragraf tersebut. Ya, ide pokok ini umumnya disebut dengan ide pokok campuran. Ya, ya, coba perhatikan contohnya. Ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dalamnya lebih cepat dan dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Nah, ini selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Ya, gurita menggunakan gerakan pendorong jeb untuk bergerak cepat dan berenang dengan jarak yang jauh. Ya, apa kira-kira kalimat utamanya? Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Iya, jadi kalimat utamanya di sini adalah yang merupakan dari ide pokoknya dibacaan di atas adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok pada jenis teks narasi? Ya, ya. Perhatikan ke depan nak. Nah, di sini keberadaan ide pokok pada teks narasi biasanya bersifat implisit atau tersirat. Ya, artinya jenis teks ini biasanya tidak memiliki kalimat utama sehingga ide pokok terdapat pada keseluruhan paragraf. Ya, supaya dapat menemukan ide pokok pada teks narasi atau deskripsi, kita harus membacanya dengan cara keseluruhan. Kemudian menyimpulkan secara ringkas pada paragraf tersebut, ya, supaya lebih mudah dalam mencari ide pokok. Nah, tandailah dari setiap informasi penting yang ada di dalam paragraf. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok pada jenis teks eksposisi? Ya, ini. Nah, caranya ini, keberadaan ide pokok pada teks eksposisi biasanya bersifat
kita perlu menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita perhatikan informasi penting yang ada pada kalimat utamanya ya. Ya, coba perhatikan contohnya. Ini sebuah teks eksposisi. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, memiliki beragam budaya dan kebiasaan. Untuk wilayah Sumatera, suku Melayu, suku Batak, dan Minang. Ya. Nah, Pulau Jawa memiliki suku Jawa, Betawi, Kalimantan, dan suku Dayak, serta suku apa? Tionghoa. Ya. Sulawesi terkenal suku Bugis, Manado, dan Tolaki. Ya. Ini Maluku dan Irian memiliki suku yang beragam pula. Nah, karakteristik yang berbeda-beda menjadikan keberagaman. Ya, keberagaman inilah yang menghadirkan budaya yang beraneka ragam. Ya, oleh karena itu kita perlu untuk menjaganya, untuk melestarikan budaya. Oke. Jadi kalimat utama dari bacaan di atas di sini adalah Sebu. Iya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku. Iya, itu. Tepuk tangan dulu. Iya. Alhamdulillah sudah memahami dengan baik. Jadi kalimat utamanya di sini adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku. Nah, sekarang di bagian manakah di sini terdapat kalimat penjelasnya? Iya. Coba. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam budaya dan kebiasaan. Ya, semua kembali ya untuk wilayah Sumatera terdapat suku Melayu, suku Batak, dan Minang. Ya, Pulau Jawa memiliki suku Jawa, Betawi, kemudian Kalimantan dengan suku Dayak. Kemudian apa lagi? Suku Tionghoa. Ya. Nah, Sulawesi terkenal dengan suku Bugis dan apa? Iya, Manado dan Tolaki. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Maluku dan Irian. Memiliki suku yang beragam pula. Ya. Kemudian karakteristik yang berbeda-beda. Ini menjadikan keberagaman. Kemudian keberagaman ini yang menghadirkan budaya yang beraneka ragam. Ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi sebelum Ibu memberikan tugas, ya, Ibu Ibu kasih dulu kesempatan selama 5 menit untuk dibuka kembali materinya, bukunya. Ya, silakan dibuka kembali bukunya untuk dibaca. Ya, jadi Ibu berikan waktu selama 5 menit. Ya. Ya, jadi baiklah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ide Pokok. Ya, silakan berdiri semua. Kalimat utama yang menjadi
Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi selanjutnya adalah di sini Ibu akan memberikan tugas, ya. Jadi tugas kita pada hari ini ada 2, ya. Jadi tugas kita pada hari ini ada 2. Nah, tugas yang pertama, ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah sebuah amplop, ya. Dalam amplop ini, ya, berisikan 2 teks, ya, terdiri dari teks narasi dan teks eksposisi, ya. Dalam amplop ini tidak beraturan kalimatnya, ya, dan kalian akan kalian akan menyusunnya menjadi satu paragraf, ya. Kemudian setelah kalian jadi kalian akan menempelnya di dalam kertas ini, ya. Kemudian setelah ditempel, dibentuk menjadi satu paragraf, kemudian dituliskan ide pokoknya di bawah, ya. Sudah paham semua? Iya. Jadi Ibu sudah siapkan alatnya. Kalian harus bekerja sama, ya. Ya, silakan dikerjakan semua. Dikerja dengan bersama-sama, ya. Tidak boleh ada bilang satu orang kita yang bekerja. Jadi harus bekerja sama semua. Sudah? Ya, jadi setelah disusun tadi menjadi satu paragraf, naik sebentar ditempel di sini, ya. Lihat masing-masing di atas sudah Ibu atur untuk kelompoknya, ya. Ya, jadi yang sudah selesai bisa naiknya ditempel di atas. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Lihat di sini, nak. Lihat masing-masing anunya. Ya, silakan. Silakan enak ditempel, ya. Lihat masing-masing di sini kelompoknya gimana? Iya. Ya, silakan duduk yang sudah. Silakan duduk. Kita kasih kesempatan juga untuk kelompok lain. Ini sudah bilang? Oke,
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku. Kemudian bacaan yang kedua, Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari dari berbagai suku. Ini termasuk teks apa? Teks iya. Kemudian Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Ini merupakan teks narasi. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, sudah dijawab dengan benar ya. Nah, selanjutnya untuk tugas yang kedua ya. Ya, tolong nak angkat mejanya ke depan satu. Ya, jadi untuk tugas yang kedua, ya, perhatikan semua. Untuk tugas yang kedua, ada yang tahu ini apa? Kotak. Iya, ini adalah sebuah kotak, ya. Dalam kotak ini terdapat beberapa bacaan, ya. Jadi, nah, jadi ada yang tahu ini apa? Ini namanya kotak. Iya, ini namanya kotak misterius ya. Ya, jadi dalam kotak ini terdapat beberapa bacaan ya. Nah, dalam kotak ini terdapat beberapa bacaan. Jadi sebentar kalian akan naik berbaris ke depan. Nah, kemudian ada salah satu temannya ini membacakan ya. Jadi berbaris ke depan tiap kelompok. Jadi orang yang pertama itu adalah barisan pertama. Kemudian akan membacakan pada barisan yang kedua atau orang kedua. Kemudian ditentukan apanya? Ide pokoknya. Sudah paham semua? Iya. Silakan kelompok satu naik ke depan. Ya. Beternak ayam sangatlah mudah bagi masyarakat Desa Limbun. Desa Limbun memang sangat terkenal dengan produksi hasil unggas, khususnya ayam. Kali ini Kepala Desa Limbun mendapat kesempatan untuk membagi ilmu tentang ternak ayam. Untuk para peternak baru, tidak perlu berpikir susah dulu, lakukan dengan pelan tapi pasti. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kandang ayam sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan kandang ayam sebaiknya diberi lampu untuk menjaga kehangatan suhu ayam. Setelah itu beli ayam jantan setidaknya 2 ekor dan betina 6 ekor. Beri ayam makan secara teratur. Rutin membersihkan kandang agar ayam tetap sehat. Dengan langkah-langkah kecil tadi dijamin usaha ternak ayam akan terus berkembang. Beternak ayam sangatlah mudah bagi masyarakat Desa Limbung. Desa Limbung memang sangat terkenal dengan produksi
adalah kecepatan dan ketepatan waktunya. Ya, Ibu sudah Ibu di sini akan menghitung waktunya. Ya, Ibu akan memberikan koin 50 sampai 100 bagi yang bisa menjawab dengan benar. Ya, mengerti? Ya. Jadi meskipun kita menjawab dengan benar, tetapi misalnya itu ketepatan waktunya tidak sampai pada waktu yang ditentukan, maka tetap dihitung tidak termasuk dalam apa? Penilaian. Sudah paham? Iya, silakan. Tokoh yang mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada tanggal 4 Juli 1927 adalah I.R. Soekarno. Partai tersebut bertujuan agar Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929 hingga 31 Desember 1931 Belanda menjebloskan beliau ke dalam penjara. Setelah I.R. Soekarno dibebaskan, beliau bergabung dengan Partindo, namun ditangkap kembali lalu dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933. Kemudian beliau dipindahkan lagi ke Bengkulu. Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya I.R. Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Tokoh yang mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada tanggal 4 Juli 1927 adalah I.R. Soekarno. Partai tersebut bertujuan agar Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929 hingga 31 Desember 1930 Belanda menjebloskan beliau ke dalam penjara. Setelah I.R. Soekarno dibebaskan, beliau bergabung dengan Partindo, namun ditangkap kembali lalu dibuang ke Ende, Flores pada tanggal 1933. Kemudian beliau dipindahkan lagi ke Bengkulu. Setelah melewati perjuangan yang menjaga, akhirnya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta memproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Jenis aki kering memiliki kelebihan yang cukup penting, yaitu bebas perawatan rutin meskipun harus tetap dicek setiap 3 bulan sekali. Menggunakan aki kering tentunya lebih hemat karena tidak membutuhkan biaya perawatan secara rutin. Pemilik kendaraan tidak perlu selalu melakukan pengisian ulang air ke aki. Berbeda dengan aki basah yang harus dilakukan pengecekan kondisi air aki secara berkala. Jenis aki garing memiliki kelebihan yang cukup penting, yaitu bebas perawatan. Tokoh yang mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada tanggal 4 Juli 1927
baiklah, Ibu akan periksa dulu ya pekerjaannya. Ya, jadi berdasarkan pekerjaan kalian ini mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Di sini jawaban yang tepat dan tepat adalah kelompok 1 ya, dengan waktu 2 menit 3 detik. Tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 dengan waktu 2 menit 4 detik. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 3 dengan waktu 3 menit 2 detik. Ya, tepuk tangan. Jadi yang menjadi juara pada tugas ini adalah kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Ya, baiklah, kita akan memberikan tepuk apresiasi bagi kelompok yang menang. Ya, oke, silakan berdiri. Ya, tepuk apresiasi. Jadi yang menjadi juara pada tugas ini adalah kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Oke. Baiklah, kita akan berikan dia tepuk apresiasi. Oke? Tepuk apresiasi. Semua tugas mulai dari tugas yang pertama dan tugas yang kedua, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, ya. Jadi apa itu ide pokok? Jadi ide pokok adalah salah satu bagian penting dalam satu paragraf atau tulisan, ya. Jadi ada 2 kalimat pada ide pokok, ya, yaitu kalimat utama dan kalimat pendukung. Kemudian, ya, jadi baiklah, setelah kita selesai melakukan semua tugas, mulai dari tugas yang pertama dan tugas yang kedua, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, ya. Oke, nah sekarang ada yang tahu? Ada bisa menjelaskan kembali apa itu ide pokok? Bu. Iya. Ide pokok adalah salah satu bagian penting dalam suatu paragraf atau tulisan. Iya. Yang lain? Ya. Sebab ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Iya. Jadi ide pokok ini terdapat di kalimat Utama. Ide pokok terdapat di kalimat Utama. Ya, jadi ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah Deduktif. yang kedua, Induktif. yang ketiga, Campuran. nah, ini jadi ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Oke, ya, baiklah, refleksi pembelajaran serta didik, ya.
rajin dan bersungguh-sungguh. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri semua. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin nak temannya berdoa sebelum pulang. Siap berdiri. Mari kita bersama-sama membaca doa